Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Semoga masih diberi kesehatan, keselamatan, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini, setelah kita kemarin membahas tentang tools-tools yang ada di aplikasi Richbis CAD, hari ini Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat blus sesuai desain menggunakan aplikasi Richbis CAD. Namun sebelumnya, apakah di sini ada yang tidak masuk? Untuk presensinya bisa dilakukan melalui Google Form yang linknya sudah Ibu bagikan. Selanjutnya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Langsung saja, Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat blus sesuai desain menggunakan aplikasi Richbis CAD. Di situ terdapat bagaimana cara membuat dari pola dasar, kemudian merubah pola, selanjutnya grading, dan terakhir marker. Harapannya setelah kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, kalian bisa mencapai beberapa indikator, diantaranya bisa mengoperasikan aplikasi Richbis CAD dan Richbis GMS. Yang kedua, kalian bisa mampu membuat pola blus sesuai dengan desain kalian masing-masing. Yang ketiga, bisa mengoperasikan tools-tools yang ada di aplikasi Richbis CAD. Kesempatan kali ini kita akan membuat pola blus, grading, dan marker menggunakan aplikasi Richbis. Berikut desainnya. Ukuran dan selisih ukuran. Dan berikut video langkah-langkah pembuatannya. Pertama-tama, buka aplikasi Richbis CAD, kemudian buat persegi panjang menggunakan tool rectangle, lebar 1/4 lingkar badan ditambah 1 dan panjang yaitu 60 cm atau panjang blus. Buat garis leher dengan tarik garis mendatar ke kanan 1/6 lingkar leher ditambah 1, kemudian ke bawah 1/6 lingkar leher ditambah 2, hubungkan garis dan perbaiki menggunakan modify. Buat garis bahu dengan panjang 12 cm, kemudian turun 3 cm, lalu hubungkan garis tersebut. Dari garis leher turun 5 cm dan buat garis bantu ke kanan ukuran setengah panjang muka. Selanjutnya, buat garis bantu untuk mengukur lingkar pinggang, kemudian buat garis bantu untuk kerung lengan dengan mengukur setengah panjang punggung. Hubungkan garis tersebut, kemudian perbaiki lengkung menggunakan tool modify. Untuk lingkar pinggang, yaitu 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3 untuk kupnat, lalu tarik garis ke atas, hubungkan dengan kerung lengan. Untuk lingkar panggul yaitu 1/4 lingkar panggul ditambah 1, kemudian hubungkan garis sampai batas pinggang. Selanjutnya perbaiki menggunakan modify. Hapus garis bantu menggunakan tool eraser, kemudian perbaiki pola badan depan menggunakan tool intelligent pen.
Selanjutnya membuat pola badan bagian belakang. Caranya seperti pola badan depan, yaitu membuat persegi panjang menggunakan tool rectangle, namun untuk lebarnya 1/4 lingkar badan dikurangi 1. Untuk kerung leher turun 2 cm dan ke kiri 1/6 lingkar leher ditambah 1. Hubungkan titik tersebut dan perbaiki garis menggunakan tool modify. Untuk panjang bahu sama seperti pola badan depan, yaitu tarik garis ke kiri 12 cm dan turun 3 cm. Kemudian hubungkan garis tersebut. Dari garis leher turun 10 cm dan buat garis mendatar ke kiri setengah lebar punggung. Buat garis pinggang 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 ditambah 3 untuk kupnat. Buat garis bantu untuk kerung lengan setengah panjang punggung. Hubungkan garis pinggang sampai garis batas kerung lengan, kemudian buat garis kerung lengan dan perbaiki lengkungan menggunakan tool modify. Untuk garis pinggul, buat garis dengan ukuran 1/4 lingkar pinggul dikurangi 1, kemudian hubungkan dengan garis batas pinggang. Perbaiki lengkung menggunakan modify. Selanjutnya yaitu hapus garis bantu menggunakan tool eraser. Kemudian perbaiki pola menggunakan tool intelligent pen dengan menarik garis ke bawah. Selanjutnya membuat pola dasar lengan menggunakan tool intelligent pen. Buat garis ke bawah menggunakan tool intelligent pen dengan panjang 30 cm. Kemudian buat garis mendatar ke kiri dan ke kanan dengan panjang masing-masing 16 cm diukur dari tinggi puncak lengan. Tinggi puncak lengan yaitu 12,5 cm. Kemudian hubungkan garis hingga membentuk segitiga. Hubungkan juga garis pada bagian bawah lengan dan juga pada bagian masing-masing sisi lengan. Buat titik untuk lengkung kerung lengan menggunakan tool divider. Dan buat garis bantu masing-masing ke dalam 1 cm dan keluar 1,5 cm sampai 2 cm. Lalu hubungkan garis bantu tersebut hingga menjadi puncak kerung lengan. Hapus garis bantu yang tidak diperlukan. Selanjutnya, buat lidah kancing dengan menarik garis pola tengah muka menggunakan tool parallel line. Untuk lebarnya yaitu 4 cm. Kemudian forfeit agar menjadi pola. Forfeit pola bagian depan, belakang, dan juga pola lengan. Kemudian pisah pola yang sudah di forfeit agar memudahkan saat merubah pola.
Nonaktifkan kampuh menggunakan tool Add Same dengan mengisi angka 0. Selanjutnya yaitu membuat kupnat. Caranya, buat garis bantu pada bagian pinggang. Buat titik dari garis bantu dengan mengukur 1/10 lingkar pinggang dengan ukuran panjang kupnat ke atas 11 cm dan ke bawah 9 cm. Untuk membuat kupnat, gunakan tool V dart, pilih Vestigate Dart, isikan W2 atau lebar kupnat yaitu 3 cm, klik OK. Untuk kupnat bagian belakang, caranya sama dengan pola bagian depan. Selanjutnya, copy pola atau duplicate bagian pola depan menggunakan tool mirror. Hapus garis bantu yang tidak diperlukan dan perbaiki arah serat. Selanjutnya gabung pola bagian belakang karena lipatan menggunakan tool Pattern Symmetry. Kemudian buat lubang kancing, caranya menggunakan tool buttonhole, kemudian atur jarak lubang kancing dengan mengisikan kolom pada start offset yaitu 0, mendatar dan menurun -2. Untuk jarak kancing yaitu -8,3 dan untuk jumlah kancingnya yaitu 6. Selanjutnya merubah pola lengan, gunakan tool cut apart, kemudian isi kolom dengan lines 5 dan expansion juga 5. Atur posisi lengan dengan tool pattern rotate. Perbaiki juga arah serat pola. Kemudian buat serip untuk lidah kancing menggunakan tool rectangle dengan panjang 52 cm dan lebar 4 cm. Buat juga manset untuk lengan dengan panjang 35 cm dan lebar 3 cm. Kemudian pola di forfeit. Selanjutnya membuat pola kerah rebah. Pertama-tama copy pola badan depan dan belakang yang belum di forfeit. Untuk pola depan bagian bahu naik 1 cm, tarik garis menggunakan intelligent pen. Tempatkan pola badan bagian belakang dengan pola badan bagian depan dengan menyatukan garis bahu bertemu bahu menggunakan tool rotate.
Buat titik pada pola bagian belakang dengan jarak 6 cm dari garis bahu. Selanjutnya pada garis pertemuan pola dan pada pola bagian depan juga 6 cm. Lalu hubungkan titik tersebut hingga menjadi lengkungan kerah. Perbaiki lengkung menggunakan tool modify. Pada kerah bagian depan, tarik garis ke dalam masuk 2 cm, kemudian dari ujung kerah masuk 4 cm, tarik garis bantu, selanjutnya perbaiki lengkungan menggunakan tool modify. Agar menjadi pola kerah, gunakan forfek. Kemudian gunakan tool mirror untuk menduplikat pola dan satukan pola menggunakan tool pattern join. Langkah selanjutnya adalah grading pola. Namun sebelum menggrading, aktifkan kampuh pada pola menggunakan tool Add Same. Untuk menggrading pola, caranya yaitu aktifkan Edit Size and Measurement, kemudian akan muncul tabel ukuran. Klik pada bagian tabel untuk mengisikan ukuran. Untuk bagian Size Name diisi dengan ukuran badan, seperti lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar kerung lengan, dan seterusnya. Jangan lupa untuk mengisi ukuran pada size L dan S. Untuk M tidak perlu diisikan karena M merupakan ukuran standar. Setelah semua tabel terisi, kemudian klik OK. Setelah selesai menginput selisih ukuran, selanjutnya isikan selisih grading dengan mengeklik Grade Table, sehingga akan muncul kolom pada Grade Table seperti berikut.
Yang harus diperhatikan ketika mengisikan selisih ukuran pada grid table yaitu jika ingin melebarkan pola yang diisi adalah kolom DX dengan selisih pola dibagi 4, seperti misalnya selisih antara S dan M 1 cm, maka 1 cm dibagi 4 yaitu 0,25 cm. Perhatikan juga untuk letak garis S, karena letaknya ada di sisi kiri dari garis, maka pada saat input selisih grading adalah negatif. Sedangkan letak L karena ada di sebelah kanan, maka inputnya positif. Untuk S yaitu untuk mengecilkan pola, sedangkan L yaitu untuk melebarkan pola. Selanjutnya, klik X equal karena selisihnya sama. Apabila selisih yang dimasukkan tidak sama, maka klik X non equal. Kemudian, jika akan memperpanjang dan memperbesar pola bagian bawah blus, yang diinput adalah kolom DX dan DY. Untuk pengisian sumbu X masih sama caranya, sedangkan untuk kolom DY, untuk ukuran S karena mengarah ke atas maka positif, sedangkan L karena mengarah ke bawah maka negatif. Sekali lagi, ketika selisih yang diinputkan sama pada kolom DX, maka klik X equal, dan ketika yang diinputkan berbeda, maka klik X non equal. Berlaku untuk kolom DY, ketika yang diinputkan sama, klik Y equal, sedangkan ketika yang diinputkan berbeda, klik Y non equal. Pada bagian manset dan bagian strip untuk kancing, yang di grading bagian panjangnya saja, tidak termasuk lebar.
Setelah pola tergrading semua, selanjutnya adalah memberi nama pola. Masing-masing pola diberi nama dengan cara klik 2 kali pada list box, beri nama pola, beri nama material yang akan digunakan. Di sini saya contohkan katun Toyobo. Untuk kopisnya disesuaikan pola depan 1, pola belakang 1, pola manset 2, pola kerah 2, strip 2, serta pola lengan 2. Materialnya harus sama. Selanjutnya pola di save, beri nama dan simpan pada folder yang telah disiapkan. Selanjutnya kita akan melakukan marker. Marker yaitu merancang bahan. Pertama, buka aplikasi Richpiece GMS. Caranya buka file, klik new, pada com bisa diisi marker blues. Selanjutnya, atur lebar kain pada width yaitu 150 cm. Untuk panjangkan 1500, select pattern, cari pada folder tadi. Berikutnya yaitu isi pada set kolom, yaitu banyaknya ukuran yang akan dibuat. Di sini S3, M4 dan L3. Isi pada kolom order, custom, pattern, dan material. Kemudian klik pola, lalu OK. Cara menyusun pola pada area marker bisa dilakukan dengan manual dan bisa menggunakan auto nesting. Berikut hasil dari auto nesting, dan di pojok bawah akan nampak efisiensi peletakan pola pada kain. Terakhir, file disimpan ke folder yang sudah disiapkan. Untuk memudahkan, file disimpan di folder yang sama agar gampang dalam mencarinya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, video tersebut bisa dijadikan sebagai referensi kalian dalam membuat pola busana menggunakan aplikasi Richpiece CAD. Kemudian ibu akan memberikan penugasan kepada kalian untuk membuat pola blus menggunakan aplikasi Richpiece CAD. Untuk deadline-nya 2 minggu dari sekarang. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan secara langsung atau bisa ditanyakan di grup WA. Itu saja yang bisa ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Di tengah pandemi seperti ini tetap harus menaati protokol kesehatan. Semoga selalu diberi sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.